Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, hidayah, dan selalu mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada para jamaah, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada para jamaah yang menyimak secara online di berbagai daerah. Mudah-mudahan malam ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak sekali-kali bermaksud menggurui. Kami sekali-kali tidak bermaksud mengaku menjadi guru. Karena kita semua sudah memahami bahwa hakikat guru kita yang hakiki, yang sejati, dialah guru yang maha sempurna, maha hidup, tiada kenal kematian. Disebutlah ia sebagai guru, dinamakan Muhammad hakiki. Jadi di sini kita duduk bersama, ya, santai tapi serius. Ya, jadi sekali lagi di sini kita bersama-sama belajar kepada Tuhan kita melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita yang kita cintai dan kita rindukan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bi ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim.
sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 alazi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala billahil aliyyil azim. Malam ini masih di dalam suasana bulan yang dimuliakan, di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana ini, sudah banyak mengumpulkan pahala ini Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan mendapatkan banyak kelipatan pemahaman dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami ingin menyampaikan uraian bahwa kita harus berlomba-lomba di dalam hal kebaikan, utamanya yang menuju kepada kehidupan kampung halaman kita, yaitu kehidupan di akhirat. Ya, dalam rangka di bulan suci Ramadan ini, ya, bulan yang penuh dengan semangat orang berlomba-lomba menjalankan ibadah, ya. Jadi malam ini tema kita ialah fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kebaikan yang menuju kepada kebaikan akhirat untuk kita. Karena apa? Tanpa diingatkan, seringkali manusia ini sifatnya lalai dan lupa, ya. Lalai dalam menyiapkan hal-hal yang bisa menjadi bekalnya kelak di akhiratnya, ya. Jadi malam ini mudah-mudahan kita bisa menjalankan fastabiqul khairatnya lebih giat dan lebih baik lagi, ya. Ada beberapa aspek yang harus kita jalankan di dalam berlomba-lomba menuju amal kebaikan. Yang pertama ialah harusnya kita memperbanyak pembersihan diri. Salah satunya ialah memperbanyak istighfar, ya. Itu yang pertama. Kenapa? Kita harus memperbanyak istighfar, ya. Istighfar, kita mohon ampun, ya, meminta ampunkan dosa daripada kedua mata kita. Lama sebelum mengenal perguruan ini, banyak dosa yang mungkin diperbuat oleh mata kita. Yang pertama, ya. Lalu menyusul lagi minta ampunkan, istighfar untuk dua buah telinga kita, ya. Mulut kita, kedua tangan kita, perut kita, ya, kemaluan kita, terus kedua kaki kita. Kenapa harus diistighfarkan seluruh anggota badan ini? Karena tanpa diistighfarkan, mustahil kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ini karena ini sangat-sangat penting. Jangan kita
mempunyai impian bertemu Tuhan sebelum kita membersihkan seluruh anggota badan kita dari dosa-dosa yang selama ini kita tumpuk sebelum kita bertemu dengan perguruan, ya. Melihat yang tidak baik, mendengarkan yang tidak baik, mengucap yang tidak baik, ya. Bergerak berkelakuan yang tidak baik, memasukkan yang tidak baik, ya, mengikuti yang tidak baik, karena Tuhan itu kan maha nyata. Tuhan tidak terhijab, Tuhan tidak tertutup, Tuhan tidak terhalat. Kitanya yang karena saking banyaknya kekotoran akhirnya tidak bisa melihat keberadaan wujud Tuhan. Karena Rasul pernah ditanya para sahabatnya, wahai Rasulullah, bisakah nanti kami melihat Tuhan? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah hanya mengatakan, wahai para sahabatku, ketika malam datang, ketika muncul bulan purnama, bisakah engkau melihatnya? Lalu para sahabat menjawab, pasti bisa ya Rasul, karena cahayanya sangat terang benderang. Jadi melihat Tuhan tidak perlu keluar daripada diri kita sendiri, karena nyata sudah tajalli, terlihat wujud melalui sifatnya. Kitanya karena saking kotornya tidak bisa menjumpai Tuhan. Bagaimana kita bisa tenang ketika kita melafazkan, mengucapkan zikrullah, ya, sebelum kita benar-benar mengenal Tuhan. Arti mengenal Tuhan yang sebenarnya seperti apa? Ketika kita sudah merasakan billah, bahwa kita selalu bersama, kita selalu beserta dengan Tuhan melalui sifatnya, ya. Oleh sebab itu ketika seseorang zikir tanpa mengenal Tuhannya, tidak akan mungkin bisa menenangkan hatinya, karena hanya menzikirkan, melapaskan nama tanpa mengenal yang mempunyai nama, ya. Seperti itu. Oleh sebab itu sangat penting fastabiqul khairat ini dikejar dengan sistematis. Yang pertama harus taubatan nasuha dengan memperbanyak istighfar, ya. Orang itu kalau sedikit sekali istighfarnya, banyak kejadian doa-doanya banyak Nah, kalau mau doa-doa cepat diwujudkan Tuhan, ya perbanyak istighfar kita. Ya, seperti itu. Di syariat ya seperti itu maksudnya. Jadi paham ya? Terang benderang kalau bulan purnama itu. Kalau tidak bisa melihat, berarti mata kita ada penyakit. Penyakitnya katarak. Tertutupi ya. Terang benderang tapi tertutupi. Bagaimana kita bisa tidak istighfar, padahal setiap hari kita selalu bersama dan disertai Tuhan, ya. Artinya kita lalai, kita mempunyai dosa tapi tidak mau minta ampun sama Tuhan, ya. Oleh sebab itu perbanyak istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa mata saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni kedua dosa telinga saya.
dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita merasa puas mengucapkan istighfar itu. Karena kalau tidak kita ingatkan kebanyakan, yaitu tadi sifat manusia ini lalai dan lupa. Taunya istighfar aja tapi tidak mengistighfarkan matanya, tidak mengistighfarkan telinganya, tidak mengistighfarkan ucapannya. Ya. Kalau marah kan kebun binatang keluar semua. Dari jerapah, kuda. Karena kenapa? Tidak akan bisa berucap manusia tanpa kalam Tuhan. Disitulah manusia dituntut untuk menjaga amanah Tuhan. Selama ini kita lepas dari amanah Tuhan. Tidak mungkin manusia melihat tanpa basornya Tuhan. Sifat melihat Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mendengar tanpa sifat samaknya Tuhan. Tidak pun kita bisa bergerak tanpa kodrat irodat dari itu yang kita salah gunakan selama ini. Itulah yang menghijab kita, karena kita masih merasa memiliki semua sifat ketuhanan. Oleh sebab itu tidak kita jaga, kita buat semau kita. Ini yang jadi masalah, ini yang jadi hijab. Jadi sebenarnya yang menghijab kita dengan Tuhan itu akuan kita inilah. Karena dikatakan bahwa mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.